الصدق والوفاء. فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul Ulama wal Fudala, khusus yang sangat-sangat kami hormati keluarga besar Haji Upung Zainal Muttaqin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, menghadirkan kita tentunya melalui undangan beliau. Tidak lain tidak bukan hajatnya adalah kita irinkan beliau mendoakan cucunya tercinta Ali Ibrahim Sudais menjadi cucu yang sehat walafiat, barokah hidupnya, besarnya nanti syubbanul yaum rijalul ghaib rijalul ghad, bermanfaat bagi agamanya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi umat seluruh alam, bagi bangsa dan negaranya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan harapan dan cita-cita tersebut berikut doa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk silaturahmi. Sering kita dengarkan guru-guru kita fadilah silaturahmi ini. Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunassa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen rezekinya tambah barokah, siapa yang pengen umurnya tambah panjang, maka hendaknya perbanyak silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musimnya mendekati musim kurban. Dalam bab kurban itu para ulama memberitahu kita ada kebolehan membagi hewan kurban menjadi 3 bagian. Pertama untuk si pekurban. Bagian kedua untuk orang-orang fuqara wal masakin. Bagian yang ketiga hadiah untuk orang-orang kaya maupun orang-orang terdekat. Kenapa orang-orang kaya kok dapat bagian kurban? Padahal bisa saja orang kaya itu dia lebih kaya daripada si pekurban. Di antara hikmahnya karena di dalam ibadah kurban itu ada makna yang terkait, yakni ikatan silaturahmi. Ada silaturahmi. Hari ini kalau kita mau nyari orang yang kuat tahajud, ada banyak. Hari ini kalau kita mau nyari orang yang kuat tilawah Qur'annya, banyak. Hari ini kalau kita mau nyari orang yang senang berpuasa, masih banyak. Hari ini kalau kita mau nyari orang yang senang wirid, masih banyak. Tapi kalau Bapak pengen tahu orang yang setiap habis subuh sudah hilang, nanti pulang sore, beliau orang Haji Upung Zainal Muttaqin. Kemana beliau? Berheng ke sana, berheng ke sini. Tidak lain tidak bukan kepingin merekatkan tali persaudaraan silaturahmi. Ya Allah. Orang berkorban banyak. Orang yang senang jamaah masjid banyak. Tapi yang enggak
bacakan ini sabda Nabi, sil man qata'aka, sambung tali silaturahmi. Yang lebih berat lagi, bukan sekedar menyambung silaturahmi, tapi sambunglah silaturahmi kepada handaidolan famili yang sudah terlalu lama jarang ketemu. Orang-orang yang putus silaturahmi yang kemudian kita rajut kembali, itu yang berat. Maka ini kesempatan Yunani yang dari Jakarta datang, yang dari mana-mana datang. Masya Allah, silaturahmi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di balik silaturahmi ini bentuk daripada birrul walidainnya seorang anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya sebagian dari mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-am bimanzilatil al-khalah bimanzilatil Ada riwayat Nabi, kedudukan paman ini seperti kedudukan bapak. Mau berbaik-baik dengan almarhum Bapak Haji Iman Arifin, dengan mobil Fortunernya udah nggak bisa dibawa. Dengan rumah yang berapa biji bertingkat-tingkat udah nggak bisa lagi membawa beliau. Dengan makanan menu yang muluk-muluk sudah nggak bisa menghadirkan beliau. Yang tersisa tinggal doa plus menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang pendahulu kita yang telah mendahului kita, dengan orang-orang yang menemani perjuangan Pak Haji Al-Maghfurlah Haji Iban Arifin. Ini bentuk birrul walidainnya seorang anak kepada orang tua ketika orang tuanya telah tiada. Al-khalah bimanzilatil ummi, mau berbagi membawa ibunya ke restoran Padang, sudah nggak ada ibunya. Mau membawa ibunya, mau dibelikan rantai dari emas berlian, udah nggak ada. Mau dibawa, dibelikan gelang, dibelikan kalung, sudah nggak ada. Maka selain doa, apa yang bisa dibuat? Mengkaitkan saudara-saudara yang satu mak, satu nenek, satu orang tua, dikaitkan dalam bentuk silaturahmi. Ini namanya birrul walidain kepada yang sudah kepada yang sudah ada, Allah, kepada yang masih ada. Lebih istimewa lagi sabda Nabi, ridallah fi ridal walid walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridallah, keridhaan Allah tergantung seberapa besar keridhaan orang tua kepada anaknya. Ridho itu apa? Ridho itu senang. Ridho itu kalau kita mengartikan bahasa kita, ridho itu senang. Ketika seorang Pak Haji Pupung senang dengan kehadiran putranya Muhammad Dimas. Sekarang Bapak senang akan kehadiran kamu. Ini mobil buat kamu. Senang, ringan untuk memberikan mobil kepada anaknya. Senang. Nih pekerjaan sekarang kamu aja nak yang bawa. Senang. Ini rumah tak siapkan buat kamu. Senang. Ridho itu senang. Maknanya apa? Kalau kita kepengen apa-apa dikabul oleh Allah, permintaan kita dikabul oleh Allah, harus menghadirkan keridhaan Allah kepada diri kita. Hari ini mungkin masalah rezeki kita dipersulit, masalah rumah tangga kita banyak masalah, masalah pekerjaan kita banyak masalah. Jangan-jangan keridhaan Allah sedikit kepada diri kita. Penunjang hadirnya ridho Allah ternyata ridhonya orang tua. Penunjang datangnya keridhaan Allah kepada kita hambanya ternyata ridhonya orang tua. Maka mencari ridhonya orang tua itu menjadi penyebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh hari ini kita punya mobil mewah,
Boleh hari ini kita punya rumah tinggi, boleh hari ini kita punya pekerjaan mapan. Tapi jangan lupa rumah tinggi, pekerjaan mapan, mobil mewah itu tidak lain, tidak bukan hasil doanya orang tua. Orang tua mah kalau doa nggak diceritakan sama anaknya, nggak ada anak. Kadia, Bapak sudah doakan kamu seperti ini, ulang setiap hari. Kok kamu masih begini saja? Nggak ada. Orang tua kalau mendoakan anaknya senyap-senyap, sembunyi-sembunyi ketika anaknya pulang dari bekerja. Sementara ini tugas paling berat. Tugas paling berat itu apa? Kalau menyampaikan satu nasihat yang berkaitan dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita katakan paling berat? Karena sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu orang laki-laki datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahabku bihusni sahabati, siapa yang paling berhak untuk aku baik-baikin ya Rasulullah? Sabda Nabi, ummuka. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu dan ibu. Diulang-ulang oleh Nabi 3 kali. Kenapa kok diulang 3 kali? Ternyata ketika kita masih anak-anak, bagi seorang perempuan belum merasakan apa-apa itu pengorbanan seorang ibu ketika kita masih belum berkeluarga. Tapi begitu menjadi seorang ibu, begitu beratnya menjadi seorang ibu melewati 3 kesusahan. Maka oleh Nabi diulang-ulang 3 kali, ibumu, dan ibumu. Kesusahan yang pertama, kita bisa bayangkan ibu yang sedang hamil. Ada yang mulai dari bulan kedua sampai bulan ke-9 habis masanya di rumah sakit. Habis masanya di rumah sakit. Di rumah sakit lagi. Gak doyan apa-apa. Kalaupun ada yang besuk, bawanya jeruk, bawanya anggur, bawanya apel, yang makan siapa? Yang nungguin. Bapaknya. Bapaknya. Ibu mata-mata gak bisa makan apa-apa. Orang judulnya gak masuk apa-apa. Ya Allah, kita bisa bayangkan bahwa 2 kelapa atau bawa sesuatu yang 3 kilo ditempatkan di badan kita, diikat, berdiri kita bawa, duduk kita bawa, baring kita bawa, miring kita bawa, tengkurap kita bawa. Seperti apa repotnya? Ya Allah. Maka Allah Nabi diulang-ulang 3 kali, kedua kalinya ketika melahirkan. Berapa banyak kita mendengar dari lisan istri kita ketika melahirkan, Pak, saya sudah tidak kuat lagi, Pak, saya sudah tidak kuat lagi. Maknanya apa? Pertaruhan antara hidup dan mati. Pertaruhan antara hidup dan mati. Itu bapaknya masih kecil. Nah, insya Allah memang ini tugasnya mama. Tugasnya mama memang melahirkan. Itulah perjuangan mama sebagai seorang ibu. Kan begitu. Habis menghibur, pergi. Tahu-tahu balik, anaknya sudah lahir. Susahnya seperti itu. Begitu anaknya lahir, anaknya nggak dimarahin, Pak. Iya, dasar kamu anak, bikin susah orang tua, bikin nyaris orang tua bakal mati. Tidak. Dipeluk dengan pelukan kasih sayang. Cukup dari situ? Enggak. Kesusahan yang ketiga, menyusui. Maka hadirin alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diceritakan ke anak-anak kita yang belum menikah belum terasa. Tapi kalau sudah diceritakan, tapi kalau kita sudah menikah berkeluarga, oh ternyata benar. Menjadi seorang ibu itu berat. Menjadi seorang ibu itu berat.
Maka bagaimana anak-anak yang diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada orang tuanya distandarkan, disejajarkan dengan berbaktinya seorang hamba kepada Rabbnya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbaik. Kalau masalah utang jasa nggak akan pernah bisa dibayar selamanya. Berapa puluh kali, berapa ratus kali seorang bayi dia kencing di atas kain ibunya, padahal kain baru saja dipakai. Berapa kali dia berak di atas baju orang tuanya, padahal baju baru saja dipakai. Itu baru kencing dan berak. Belum malam. Ketika ibunya mulai merem sedikit, bapaknya mencari kamar yang lain biar tidak mendengar tangisan anaknya. Nangis Pak dari Isa sampai subuh. Ya, nangisnya pakai bahan pengawet. Dari Isa sampai subuh. Bapak nungguin Pak, kalau ibunya sedang menyusui, menemani anak bayinya yang nangis dari Isa sampai subuh. Enggak. Kalau di rumah masih denger gitu, cari sarung, cari sleeping ke masjid. Bapak mau doa di masjid biar anak kita nggak nangis dulu. Sampai masjid. Bobo. Ya Allah. Itu semalam suntuk nggak tidur. Besoknya ibunya mau makan. Nasi sudah dicampur dengan sayur diaduk. Anaknya nangis jadi makan nggak? Kagak jadi makan. Berapa kesusahan ibu itu? Di tengah-tengah kesusahan itu, ibu berdoa biar anaknya kelak menjadi anak yang berguna, bermanfaat, anak yang saleh. Maka seluruh kelebihan yang dimiliki anak sebenarnya ada doa dan perjuangan ibunya. Kapan itu akan dirasakan? Nikmat itu akan sangat dirasakan ketika nikmat itu telah terkurangi. Hari ini orang begitu anak ini sudah gede bisa kerja, merasa itu usahaku kok Bapak. Hari ini anak sudah bisa beli mobil, itu mobilku. Hari ini orang bisa membangun rumah, itu rumahku. Karena masih ada ibunya yang nangis-nangis mendoakan kesuksesan anaknya. Anak gak terasa kalau kelebihan Allah berikan mobil, Allah berikan rumah, Allah berikan pekerjaan, itu hasil daripada doa ibunya. Begitu ibunya gak ada, compang caping dari kerjaan gak dapat mobil gak lunas, baru dia ternyata seluruh keberhasilan kita ini berkat ketika ibu masih ada yang kurang. Berkahnya menjalani sebuah kehidupan itu terasa ada yang kurang ketika keberadaan ibu sudah tidak ada lagi. Kita Haji Roma Juanda itu dulu sering putar. Kalau sudah tiada baru terasa. Begitu ya? Kalau sudah nggak ada baru terasa. Iya. Bahagia hadirannya sungguh terasa. Maka kalau ada orang bulan Syawal di hadapan makam ibunya nangisnya habis-habisan, itu malah kita curiga. Jangan-jangan di masa hidupnya dia belum menumpahkan semuanya untuk ibunya, makanya dia menyesal, nangisnya habis-habisan. Kalau di sini bulan Syawal ya Pak ya, datang ke makam ibunya ya, mak nangis sejadi-jadinya. Kita mencuriga, jangan-jangan di masa hidupnya ia berdurhaka sama ibunya, belum sempat membahagiakan ibunya. Kalau ada anak sudah ditumpahkan semua seluruh potensinya untuk membahagiakan ibunya, ibarat air mata sudah ditumpahkan, sudah tidak ada lagi yang keluar kecuali ada tetesan-tetesan yang sedikit. Bangga dulu sebelum ibuku wafat sudah aku segala keinginannya aku turuti. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kepada ibu 3 kali kesusahan. Kepada bapak, ya Allah, seorang laki-laki datang menghadap Nabi.
merasa karena bapaknya ini akhir masa tuanya agak susah, sehingga seorang laki-laki ini harus menafkahi, ngurusi kehidupan bapaknya yang sudah sepuh. Karena terlalu sering memberikan nafkah, maka dia ada berat hati pula. Ya. Menghadap Nabi, ya Rasulullah, itu bapakku menghabiskan duitku ya Rasulullah. Seluruh usahaku habis aku gunakan untuk urusin bapakku. Apa jawab Nabi? Anta walimalika liabika. Anak muda, kamu berikut hartamu sesungguhnya milik bapakmu. Kamu berserta hartamu sesungguhnya milik bapak. Ya Allah, ada seorang bapak pengen sholat duha gak kesampaian. Gara-gara memikirkan kalau nanti kepotong sholat duha maka akan dimarahi majikannya. Ya sudah, dilupakan, ditinggalkan itu sholat duha. Bukan perasaan kalau ya Allah saya pengen sholat duha, tapi jam 9 seperti ini nanti kalau ketahuan terus dimarahi, maka meninggalkan sholat duha demi untuk memperjuangkan anaknya. Pengen sholat tahajud nggak kesampaian, bagaimana mau sholat tahajud pulang kerja jam 11 malam demi siapa? Demi anak-anak. Ya Allah, kadang-kadang terlilit utang, ya, gali lubang lagi, gali lubang lagi, gali lubang lagi. Buat siapa? Demi anaknya. Ya Allah, kadang-kadang utang bapak riba pun dia berani. Hati kecil menolak, ya Allah jauhkan kami dari riba, jauhkan dari riba, jauhkan dari riba. Tapi tetap terjerumus dalam riba. Demi siapa? Memperjuangkan anaknya. Ya Allah. Bahkan ya, meninggalkan sholat, meninggalkan sholat. Demi siapa Pak meninggalkan sholat? Demi anak-anak. Waktu-waktu sholat asar ditinggalkan begitu saja karena mencari nafkah buat anaknya. Waktu-waktu sholat zuhur ditinggalkan begitu saja karena badannya bergelimpangan, alasannya belum bersih, mencari bekal buat anaknya. Ya Allah, ya. Ini ketaatan anak kepada orang tua diperintah oleh Allah, disejajarkan dengan ketaatan seorang hamba kepada Allah, karena memang ternyata begitu banyaknya pengorbanan orang tua kepada anak, begitu banyaknya pengorbanan seorang ibu kepada anak, dan anak itu tidak pernah merasakan betapa pengorbanan orang tua seorang bapak seperti itu beratnya sebelum dia menjadi bapak. Maka hari ini Muhammad Dimas telah menjadi bapak, terasa banget oh gini. Katanya slogannya enak zaman kumbien. Bukan masalah ikut Pak Soeharto, bukan. Zaman kumbien apa-apa minta bapak. Sekolah hayang atuh, Pak motor, Pak HP. Bentar lagi anaknya Ali Ibrahim Hudayr, bentar lagi Pak HP atuh. Enak zaman kumbien. Enak zamanku dulu. Jadi terasa sekarang menjadi seorang bapak. Ternyata begini benar. Kalau kemarin-kemarin diomongin mah belum. Begitu anaknya lahir terasa menjadi seorang bapak. Begitu anaknya lahir, ibu siapa Neng Abqarinarina terasa menjadi seorang ibu. Benar ya, semalam suntuk enggak tidur itu benar. Ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kepada keluarga besar sabda Nabi, la taqatu, jangan putus silaturahmi. La tadabaru, enggak boleh ada yang buang muka. La tabaghadu, enggak boleh ada yang saling memarahi. Wa kunu ibadallahi ihwana, jadilah kalian semua bersaudara. Itu kepada keluarga besar. Kalau kepada sesama muslim, begitu Allah muliakan. Laisa syai'un akramu fil ardi illa mu'min. Gak ada sesuatu di muka bumi ini yang lebih mulia di hadapan Allah melebihi orang beriman.
Sehingga kemuliaan orang beriman di hadapan Allah menjadi penentu tentang datang dan tidaknya, datang dan belumnya hari kiamat nanti. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Berarti mahalnya orang beriman satu saja lebih mahal daripada bumi, langit beserta seluruh isinya. Maka kalau Al-Quran menyebutkan man qatalan nasa faqad qatalan nasa jami'a, maka kalau ada satu orang beriman terbunuh, terzalimi dengan begitu saja, itu dosanya yang membunuh seperti membunuh seluruh manusia. Kalau orang lain harus dia baik-baikin, kalau keluarga besar harus dia baikin. Bahkan sabda Nabi, ada seorang perempuan, ada seorang perempuan masuk neraka, itu pas diteliti ternyata fihi rotin, gara-garanya cuma nyekap seekor kucing, nyekap seekor kucing, nyekap seekor kucing dibiarkan gak makan. Padahal kalau ya dilepas dari kurungannya, dia bisa nyari rumput sendiri, atau dia cari makanan, atau dia mencari tulang dia makan, dan dia bertahan hidup. Maka saudara, cukuplah seorang perempuan itu masuk ke dalam neraka disebabkan dia menganiaya, membiarkan kucing yang dia sekap tidak diberi makan. Yang kedua, dalam riwayat Imam Bukhari, ada seorang pelacur rusak, baghiyun, bahasa Arabnya baghiyun, orang rusak. Ketika dalam perjalanan di tengah jalan melihat seekor anjing yang menggelepar kehausan, maka dengan perasaan kasih sayangnya tadi, pelacur tadi ngambil sepatunya, kemudian dilepas itu sedikit tali ikat pinggangnya, digunakan untuk jadi tali mengambil air dari tersebut. Maka setelah dia akan diminumkan itu ke anjing tadi, maka anjing yang hampir nyaris mati kemudian seger kembali. Itu pelacur yang seperti ini, dengan sayangnya kepada anjing. Maka Allah melihat dengan penuh kasih sayang, sebagaimana dia sayang kepada sesama makhluk Allah datangkan kasih sayangnya kepada pelacur ini. Maka ketika pelacur ini hampir nyaris digiring malaikat ke pintu neraka, anjingnya protes, "Tidak, wahai Allah, ini ketika orang soleh melihatku dalam keadaan aus, dia biarkan. Tapi ketika orang ini melihatku dalam keadaan menggelepar, dia yang menolong. Maka masukkan dia ke dalam surga, wahai Allah." Ada ulama namanya Syekh Sulaiman Al-Qurti mengatakan, akhirnya pelacur ini masuk ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada seekor anjing. Kalaulah seorang jahat saja punya kasih sayang kepada hewan yang najis, bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga, bagaimana anak soleh, anak baik, berbaik-baik kepada orang tuanya? Surga seperti apa yang bakal dia dapatkan? Kalaulah seorang perempuan yang hebat, ahli zikir, ahli tilawah tadi, di penjara masuk neraka gara-gara membiarkan kucing dalam keadaan kelaparan sampai mati, maka bagaimana dosanya ada seorang anak membiarkan orang tuanya dalam kesedihan, membiarkan orang tuanya terbuai, membiarkan orang tuanya ditinggalkan, membiarkan orang tuanya dalam kesengsaraan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dalam diri kita untuk terus istiqomah menjalin tali silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dalam diri kita terus untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pula kepada Ananda Ali Ibrahim Sudaisi, nanti anak yang tumbuh dewasa, membahagiakan orang tua, membahagiakan bangsanya, membahagiakan negerinya, membahagiakan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita iringi dengan doa-doa kita, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.